Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di hari kedua pembelajaran pengoperasian boiler ya dan alat bantu. Pada sesi yang kedua kita akan membahas mengenai sistem uap dan air ya. Sistem uap dan air yang ada di dalam boiler. Nah, kurang lebih selama 4 jam ya, kita akan membahas mengenai sistem uap air yang ada di dalam boiler. Jadi kita lihat ini materi yang saya ambil itu dari materi yang PPT-nya di webinar ya. Sekarang kita masuk ke slide yang pertama. Nah, ini sirkulasi air dan uap di boiler. Nah, perpindahan panas dari api flue gas ke air di dalam pipa-pipa boiler itu terjadi secara radiasi ya, konveksi dan konduksi ya, yang kemarin sudah kita bahas. Nah, akibat pemanasan selain temperatur naik, jadi akibat pemanasan yang dipanaskan apa? Jelasnya yang dipanaskan itu adalah air ya, media pemanasnya air, sumber panasnya itu adalah bahan bakar dari batu bara ya. Nah, hingga mendidih juga terjadi air secara alami. Ini contoh sirkulasi air secara alami. Jadi sirkulasi air secara alami ini artinya dia berdasarkan berat jenisnya ya, berdasarkan berat jenisnya. Nah, yakni ya dari drum, ini dari drum, ya pertama ini dari drum, kemudian turun melalui daun kamar. Nah, ini turun melalui daun kamar ya dari drum, kemudian turun melalui daun kamar. Nah, kemudian dari daun kamar ke hilir bawah dan naik kembali melalui pipa racer tube ya. Ini yang warna biru, ini masih pipa yang namanya racer tube ya, atau wall blower ya, wall blower racer tube masuk. Nah, kemudian dia naik lagi ke steam drum. Nah, steam drum terus uap naik ke atas, air dia turun lagi ke bawah, masuk lagi dalam kamar, masuk ke water tube. Nah, ini yang dinamakan siklus alami. Nah, adanya siklus ini itu sangat diperlukan agar terjadi yang pertama pendinginan ya terhadap pipa-pipa pemanas. Ya, artinya berarti pendinginan itu artinya selain dipanaskan, pendinginan itu artinya pipa-pipa di dalam racer tube itu terisi oleh air ya. Bayangkan kalau misalkan tidak terisi air, di dalamnya ada sumber panas, yang ada apa? Material pipanya akan kalah. Nah, kecepatan sirkulasi ini itu akan berpengaruh terhadap produksi uap ya. Ini akan berpengaruh terhadap produksi uap dan tekanan serta temperaturnya ini ya. Jadi ini kecepatan sirkulasi seperti ini itu berpengaruh terhadap produksi uap ya. Jadi dari ini sebetulnya kalau kita arahkan dari sini sih sebetulnya ya. Nih, dari diaerator boiler feed water ya, pompa boiler feed water pump ya, dia masuk ke economizer. Di sini economizer. Nah, economizer ini proses pemanasan juga yang menggunakan medianya adalah gas buang ya. Economizer, dari economizer dia masuk ke drum ya. Economizer dia masuk ke drum. Jadi pemanas akhirnya itu adalah di sini adalah economizer ya. Dari economizer kemudian masuk ke drum. Nah, dari drum kemudian sirkulasi dia turun ke bawah dalam kamar, turun ke bawah, kemudian masuk ke racer tube. Nah, dari racer tube naik ke atas masuk ke drum lagi. Kemudian uap tadi air terus seperti ini bersirkulasi ya. Kalau di Suralaya itu sampai 6 kali sirkulasi ya untuk memperoleh uapnya itu. Nah, dari sisi uapnya yang merah, kemudian dari sisi uap yang merah ini dipanaskan dari primary superheater, kemudian superheater steam ya. Superheater ya, sekandari superheater dia masuk ke HP turbin. Nah, kemudian exhaust ya, exhaust dari HP turbin ini kemudian dipanaskan lagi, dia di
reheater ya, reheater, kemudian dia masuk keluar, dia memutarkan ke IP turbin. Ini reheat steamnya. Ini sirkulasi uap dan di boiler. Nah, kemudian ini sirkulasi airnya ya. Kalau yang tadi sih sebetulnya adalah boiler PC ya, boiler PC. Jadi intinya air itu kan sebagai produk kerja ya. Air yang diisikan itu adalah air demin dengan conductivity di bawah 0,2 mikrosiemens ya. Dari air demin itu ditampung dari demin tank. Nah, dari demin tank dipompakan dan masuk ke unit, tangki yang di unit dipompakan lagi ke hot well, dari hot well dipompakan ke CEP, itu namanya condensate system, baru masuk ke deaerator. Nah, ketika di deaerator itu sudah masuk ke siklus air pengisi. Nah, kemudian dia dipompakan di sini ya. Nah, dia dipompakan oleh boiler feed pump ya, BFP, boiler feed pump. Dari sini nih. Ini boiler feed pump, dia masuk ke economizer ya. Dari economizer dia masuk ke drum. Dari drum kemudian masuk dia ke down kamar. Down kamar kemudian riser tube ya, masuk lagi ke drum. Nah, kemudian dari uapnya masuk ke primary superheater, kemudian secondary superheater, dia masuk menjadi main steam ya. Jadi itu untuk sirkulasi air di boiler ya, sirkulasi air di boiler. Oke, tugas ya, saya kasih tugas untuk poin keaktifan. Coba buat video siklus air ya, siklus air di boiler di unitnya masing-masing ya. Jadi kan unitnya ada yang pakai PC, ada yang PC, kemudian ada CFB. Nah, diputar videonya kemudian sambil dijelaskan siklus airnya dari mana ya, mulai dari awal yang seperti yang saya jelaskan seperti ini ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sirkulasi air di boiler ya. Nah, peralatan yang dilalui dalam siklus air di boiler itu yang pertama itu adalah drum boiler ya, boiler drum. Kemudian ada yang namanya down kamar yang di bawah, ini down kamar ya. Kemudian header bawah, bottom header. Kemudian riser tube ya, pipa-pipa kecil. Nah, kemudian dari sini ini yang tadi kita ulangi, dari steam drum yang dipompakan dari boiler feed pump economizer, kemudian dia turun ke bawah ke down kamar ya, dari down kamar, oke, kemudian dia naik lagi ke atas ya, naik lagi ke atas sirkulasinya ini. Nah, ini sirkulasi, kemudian dia uapnya dia terpisah ke atas, air turun lagi ke bawah. Nah, ini kecepatan sirkulasi ini itu akan berpengaruh dari produksi uap, kemudian tekanan main steamnya juga. Tuh ya. Jadi ini peralatan siklusnya itu adalah dari dalam kamar, dari steam drum, kemudian dalam kamar, riser tube masuk lagi ke boiler drumnya. Nah, sirkulasi air di boiler ini ada beberapa keuntungan yang tadi kita jelaskan ya. Ini sirkulasi air di boiler itu sebetulnya ada dua ya. Ada sirkulasi alami, kemudian ada sirkulasi paksa ya. Kalau sirkulasi alami dia berjalan siklus itu sesuai dengan alamiah. Jadi ketika saat air dan uap bercampur, otomatis karena uap memiliki berat jenis yang lebih ringan, dia berada di atas. Sedangkan air dia akan berada di bawah, kemudian dia turun lagi ke bawah. Itu yang namanya siklus alami. Nah, beda halnya dengan sirkulasi paksa. Ini sirkulasi paksa. Nah, kalau yang di Indonesia Power yang menggunakan sirkulasi paksa itu di unit 8 ya. Unit 8 itu dia menggunakan sirkulasi paksa. Kalau unit 8 ini ya menggunakan sirkulasi paksa. Nah, bedanya di sini dia ada pompa ya, ada circulating pump. Tujuannya dia sama, ketika dari drum dia dipaksa akan turun ke bawah kan. Ya otomatis dia lebih cepat ya untuk sirkulasinya ke dia karena ada pompa. Nah, keuntungannya apa?
waktu start pemanasan lebih cepat. Kenapa pemanasan lebih cepat? Jelas, karena air sirkulasi air itu dia lebih cepat dibandingkan dengan alami, gitu ya. Kalau yang alami itu 6 kali sirkulasi baru dia menghasilkan uap ya, yang sesuai dengan inginkan. Yang di sini kalau menggunakan pompa bisa lebih cepat, gitu. Nah, yang kedua, mempunyai respon yang lebih baik dalam mempertahankan aliran air ke pipa-pipa pemanas pada saat start maupun beban penuh. Jadi responnya itu baik ya untuk mempertahankan aliran air ke pipa-pipa pemanas pada saat start maupun beban penuh. Kemudian mencegah kemungkinan terjadinya stagnasi atau stagnan pada sisi penguapan. Jadi ini untuk mencegah kemungkinan penguapan itu stuck, jadi diam itu. Tidak, karena dia adanya pompa itu. Kemungkinan. Jadi kalau misalkan terjadinya stagnan, posisi diam uapnya itu di sini ada pompa, jadi otomatis dia akan mencegah ya. Ini contoh dari sirkulasi paksanya. Nah, selanjutnya ini komponen sirkulasi air di boiler ya. Komponen sirkulasi air di boiler yang pertama adalah economizer ya, economizer. Nah, penggunaan economizer itu untuk pemanasan awal sangat penting karena yang pertama, hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi boiler secara keseluruhan. Karena panas yang ada pada steam bisa dimanfaatkan untuk melakukan usaha atau energi. Nah, jadi yang pertama itu si economizer ini merupakan meningkatkan efisiensi boiler. Kenapa meningkatkan efisiensi boiler? Karena sebelum air itu masuk ke steam drum, dia sudah dipanaskan dulu di economizer dengan menggunakan bantuan gas buang dari boiler. Ya, tentunya akan meningkatkan efisiensinya itu. Nah, kemudian yang kedua, nah ini ya, dengan memanaskan air sebelum air diubah menjadi steam boiler, ya, berarti mempermudah kerja boiler, gitu ya. Artinya dia akan mempermudah kerja boiler. Katakanlah temperatur di economizer, katakanlah dia 290 di drumnya itu ya. Ketika ke drum, si drum itu kerjanya itu di boiler drum itu tidak terlalu berat ya, sehingga otomatis efisiensi itu akan meningkat. Nah, pemanasan air hanya akan mengurangi thermal shock pada boiler ya. Oke, teman-teman pernah nggak mengamati ketika saat pengoperasian di economizer itu saat proses startup di unit teman-teman itu ada yang namanya economizer sirkulasi. Nah, kira-kira saat startup si economizer ini sirkulasinya itu posisinya open atau close ya. Silakan itu untuk pertanyaan yang kedua ya, yang dijadikan untuk keaktifan. Oke, lanjut yang ketiga. Lanjut selanjutnya. Nah, ini komponen air di boiler ya. Fungsi dan prinsip kerja boiler drum. Nah, ini bentuk dari boiler drum ya. Ini saat proyek ketika drum itu belum dipasang. Ini gede ya, ini boiler drumnya ya. Jadi, yang pertama ini menampung air yang akan dipanaskan pada pipa-pipa penguap atau wall tube. Nah, jadi sebelum dipanaskan ke pipa-pipa wall tube, kan air itu masuk ke economizer. Dari economizer masuk ke steam drum. Dari steam drum turun lewat down comer. Dari down comer ke riser tube. Nah, jadi si steam drum ini dia menampung air yang akan dipanaskan pada pipa-pipa penguap ya, atau wall tube. Nah, kemudian yang kedua fungsinya itu adalah memisahkan uap dan air gitu ya. Jadi uap dan air itu dipisahkan adanya di steam drum. Selanjutnya itu adalah mengatur kualitas air boiler. Yang mengatur kualitas air boiler. Jadi yang namanya boiler ya, itu air pengisi itu air demi, tentu si kualitasnya itu dia harus dijaga. Kualitas itu apa aja yang dijaga? Biasanya pH, kemudian conductivity,
kemudian silika, kemudian klorin, klorid, nah itu perlu dijaga. Nah, dengan membuang kotoran-kotoran terlarut di dalam boiler melalui continuous blowdown. Nah, selanjutnya mengatur permukaan air sehingga tidak terjadi kekurangan saat boiler beroperasi, ya, dapat mengakibatkan overheat. Nah, jadi kita memang harus menjaga kondisi level dari boiler, gitu ya, menjaga level dari boiler itu sendiri, karena salah satu proteksi yang ada di dalam boiler itu sendiri, terutama steam drum, itu adalah dari level, ya. Kalau level rendah, di tempat kami di Suralaya itu minus 220, minus 250 dia trip, ya, kalau misalkan levelnya rendah. Karena kalau misalkan rendah itu berarti artinya apa? Khawatir nggak ada air mengakibatkan overheat pada pipa-pipa boiler. Gitu. Kalau misalkan airnya terlalu tinggi, plusnya khawatir nanti airnya itu, kotoran-kotorannya itu akan terbawa masuk ke dalam HP turbin. Nah, kemudian, jadi harus dijaga konstan pada level normalnya. Jadi level ini dapat dilihat di control room maupun di lokal. Nah, kualitas air, jadi di control room kalau di tempat kita itu pengaturannya sudah otomatis. Jadi 3 elemen, ya. Flow feed water, kemudian flow main steam, kemudian level drum. Itu ya pengaturannya 3 elemen. Jadi sudah pengaturannya itu secara auto untuk pengaturannya. Ini dari fungsi steam drum, ya. Nah, jadi air itu harus dipantau, pemantauannya itu oleh teman-teman operator laboratorium. Jadi teman-teman laboratorium itu dia akan yang memantau setiap 4 jam sekali kualitas air boiler. Nah, ini, ya, ini salah satu contoh dari komponen sirkulasi boiler. Ini ada boiler drum, ya. Ini ada steam outletnya, kemudian di sini adalah feed water inlet, ya. Kemudian di sini dia ada daun kamar. Nah, ini ada dari riser tube. Nah, itu. Jadi ini untuk dari steam drumnya, ya. Ini kita bisa lihat. Ini ada steam outletnya, kemudian ini chemical pipanya, ini chemical, ya, chemical pipe-nya. Nah, kalau injeksi chemical di boiler itu apa ya, injeksi kimianya, ya? Nah, pertanyaan yang ketiga, ya, silakan dicatat. Ini injeksi yang diinjeksikan di steam drum itu apa nama injeksi kimia dan fungsi itu buat apa, ya, di sini? Oke. Selanjutnya, boiler drum itu terbuat dari plat baja, dilas dan dilengkapi diantaranya ada manhole, jelas ada manhole, ya. Kemudian saluran menuju superheater. Jadi saluran menuju superheater set outlet, kemudian saluran menuju feed water inlet, ya, feed water inlet, ini feed water inlet, saluran menuju blowdown, ini saluran menuju blowdown, saluran menuju daun kamar, ini daun kamar, saluran menuju safety valve, yang di atas biasanya safety valve, kemudian pipa injeksi bahan kimia, kemudian pipa sampling dan pipa menuju alat ukur dan alat kontrol. Nah, ini daun kamar, ya, daun kamar. Nah, daun kamar merupakan pipa yang berukuran besar, nih. Pipa yang berukuran besar menghubungkan bagian bawah boiler drum dengan lower header. Nah, daun kamar berfungsi untuk mengalirkan air dari steam drum. Ini dari steam drum ke header mood drum. Nah, daun kamar atau pipa purun tidak terkena panas secara langsung dari ruang bakar. Jadi dia tidak terkena panas secara langsung dari ruang bakar. Dan untuk menghindari kerugian panas yang terbuang pada daun kamar, maka daun kamar diberi isolasi, gitu, ya. Karena si daun kamar ini dia tidak menerima panas. Nah, akhirnya dia untuk mencegah kerugian panas yang terbuang karena dia di luar, ya,
Makanya dalam kamar ini dia dilapisi ya dengan isolasi. Ini salah satu gambar dalam kamar ini ya, di dalam kamar. Ini kalau nggak salah tempatnya bisa mirip seperti di Suralaya ini ya, tempatnya ini. Oke. Kemudian di sini adalah water wall tube atau riser tube ya. Nah, di dalam tube wall ini terdapat air yang bersirkulasi dari boiler drum melalui daun kamar dan low heater. Nah, panas yang dihasilkan dari proses pembakaran dalam furnace, jadi panas yang dihasilkan dalam furnace itu sebagian diberikan kepada air yang berada di dalam wall tube. Nah, sehingga air berubah menjadi uap. Nah, jadi yang di dalam ruang furnace seperti ini, yang di dalam ruang furnace, nah itu namanya water wall tube atau kita sebut itu riser tube ya. Jadi pembakaran batu bara menghasilkan energi kalor. Nah, panasnya itu diserap itu oleh dari riser tube-nya ini. Nah, jadi selain berfungsi untuk membuat air menjadi uap, ya, tube wall juga mencegah penyebaran panas dari dalam furnace ke udara luar, ya. Dan untuk lebih menjamin agar panas tersebut tidak terbuang ke udara luar melalui tube wall, maka di balik tube wall ini arah udara luar dipasang dinding isolasi yang terbuat dari mineral fiber, ya, mineral fiber. Tuh. Ini water wall tube. Nah, ini kalau kita berbicara sirkulasi uap di boiler, ini sirkulasi uap di boiler, ini sepertinya gambar dari boiler yang subkritikal ya, dengan tekanan yang mainstream yang tinggi. Nah, sirkulasi uap di boiler yang pertama, siklus uap utama dalam boiler adalah uap dari drum boiler. Jadi uap dari drum boiler, nah dalam kondisi jenuh dialirkan ke primary superheater. Di sini ya, primary superheater. Kemudian dialirkan secondary superheater. Dari secondary superheater itu dilanjutkan ke outlet heater untuk disalurkan ke turbin ya. Ke turbin atau ke HP turbin. Nah, apabila temperatur uap mainstream melebihi batas temperatur kerjanya, ya, maka desuperheater menyemprotkan steam bersuhu yang lebih rendah untuk menurunkan temperatur mainstream sehingga sesuai nilai yang diinginkan. Jadi katanya di sini adalah desuperheater. Jadi si desuperheater ini yang berfungsi untuk menjaga temperatur ya dari mainstream itu sendiri ya, menjaga temperatur mainstream. Nah ini komponen sirkulasi uap di boiler ya. Ini komponen sirkulasi uap di boiler. Nah ini adalah superheat pipa boiler yang berfungsi. Superheat system itu untuk menekan temperatur uap jenuh ya, sampai menjadi uap panas lanjut. Nah di sini ya, dari steam drum dia masuk menjadi primary superheater, kemudian menjadi secondary superheater, dari secondary superheater kemudian dia memutarkan HP turbin gitu ya. Ini dah kemudian setelah menggerakkan HP turbin, nah di sini exhaust temperatur turbin dia masuk ke reheater, dia dipanaskan lagi. Setelah dipanaskan keluar, kemudian dia memompakan kemudian ke IP turbin. Dari IP turbin masuk ke LP turbin, exhaustnya memutarkan LP turbin. Dari LP turbin kemudian ke kondensor. Ini ya, kondensor kemudian dia dikondensasikan dengan air laut. Nah, dikondensasikan air laut, kemudian ditampunglah ke dalam hot well. Di sini hot well ya, di dalam hot well. Nah, kemudian dari hot well ini, nah air pengisinya salah satunya itu dari hot well ini ada RFT ya. Ini air damping yang ada di dalam unit, itu hasil laut, jadi air laut
itu diubah menjadi ke desal, menjadi freshwater tank atau air destilat, destilat masuk ke daeming plant, masuk menjadi daeming tank, dan daeming tank pindahkan ke unit, unit masuk ke CEP ya. Oke. Nah, kemudian dari sini, dari hot well ini dia dipompakan melalui CEP, condensate extraction pump, dipompakan. Nah, di sini ada namanya CPP, condensate polishing plant, tapi jarang digunakan. Dia masuk ke gas stream kondensor. Kemudian LP heater 1, LP heater 2, LP heater 3, LP heater 4. LP heater 4 masuk ke diaerator. Diaerator dipompakan oleh boiler feed farm turbine ya. Ada 6, 7, 8. Kemudian beberapa turbin dia masuk ya. Ini beberapa turbin masuk ke economizer ya. Economizer masuk ke steam drum. Steam drum dia masuk ke down kamar, dan kamar masuk ke laser tube. Laser tube dia menjadi steam gitu ya. Ini komponen sirkulasi uap di boiler. Nah, ini pipa superheat steam system. Jadi superheater itu dibedakan atas dua tipe ya. Yakni superheater konveksi, ya primary superheater, ada superheater radiasi konveksi. Nah, itu ya. Jadi ada konveksi, kemudian ada radiasi konveksi atau secondary superheater steam. Nah, jadi intinya itu berfungsi untuk memanaskan uap agar kandungan energi panas dan kekeringannya bertambah sehingga menjadi uap superheat atau uap panas lanjut. Nah, pemanasan dilakukan dalam 2 atau 3 tahap. Sebagai pemanasnya adalah gas hasil pembakaran bahan bakar atau memanfaatkan dari gas buangnya. Nah, ini ada komponen sirkulasi uap di boiler, ada reheat steam system. Jadi kalau PLTU-nya dengan kapasitas di atas 100 mW, jadi kalau misalkan kapasitas PLTU-nya di atas 100 mW, nah ini dia mempunyai multi silinder ya. Maka jadi uap dari HP turbin itu dia dialihkan lagi kembali ke boiler ya, yaitu ke reheater. Nah, si reheater ini fungsinya adalah untuk memanaskan uap dari HP turbin high pressure ya, agar kandungan energi panasnya meningkat setelah memutar HP turbin. Jadi yang kita butuhkan adalah menaiki temperatur dari HP turbin. Nah, kemudian ini sistem pembakaran di boiler punya dari truk siri ya. Kalau truk siri di sini teman-teman ada CFB ya, boiler combustion system. Proses untuk pembakarannya ada cool feeder start A, cool feeder B, cool feeder C, cool feeder D. Nah, mungkin ada sebagian teman-temannya yang sudah menggunakan CFB atau di truk siri. Ini sistem pembakarannya ya. Ya, pembakarannya perbedaannya kalau yang di sini menggunakan pasir siklon ya, siklonnya itu sendiri. Jadi pembakaran itu batu bara panaskan siklon, dan siklon dia diterbangkan ke seluruh, maksudnya dialirkan ke seluruh pembakaran boiler. Nah, jadi itu untuk materi sistem air dan uap. Nah, tugas terakhir kan ada 3 ya. Tugas keempat itu coba sekalian buat video juga untuk penjelasan sistem layout dari PLTU-nya itu sendiri ya. PLTU mulai dari sistem siklus air, kemudian siklus uap, bagaimana dia memutarkan turbinnya. Nah, jadi untuk penjelasan season yang kedua, materi tentang siklus air dan uap, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, nanti kalau misalkan ada didiskusikan, silakan didiskusikan langsung, bisa lewat via WhatsApp group. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.